Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ewida Abdurrahman, NIM J500210120. Di sini saya akan menjelaskan mengenai imunopatogenesis dari urtikaria. Nah, yang pertama yaitu definisi. Definisi urtikaria yaitu adalah penyakit umum yang digerakkan oleh sel mas dengan gejala Wells atau angioedema atau keduanya. Ditandai dengan edema superficial terbatas pada kulit, sebagian besar dikelilingi oleh eritema merah, dan berhubungan dengan rasa gatal atau terbakar yang kuat. Lalu epidemiologi dari urtikaria yaitu prevalensi tahun mulai dari 0,02% pada tahun 2002 menjadi 0,35% pada tahun 2013. Nah, kejadian ini 0,10 sampai 150 per 1000 orang tahun di Italia. Untuk pasien wanita melebihi jumlah laki-laki yaitu 0,48 berbanding dengan 0,23% dan 1,6 berbanding dengan 0,5 per 1000 orang tahun. Nah, lalu klasifikasi urtikaria. Yang pertama yaitu acquired cold urticaria atau ACU, yaitu jenis urtikaria fisik yang paling sering ditandai dengan lesi yang berkembang saat terpapar udara dingin, cairan atau padatan, dan lebih sering terjadi pada wanita daripada pria. Kontak dingin yang ekstensif, misalnya menyelam di air dingin, dapat memicu gejala sistemik seperti dyspnea, hipotensi, dan kehilangan kesadaran selain Wells yang menyerupai anafilaksi dan dapat menyebabkan kematian. Yang kedua yaitu delayed pressure urtikaria atau urtikaria tekanan tertunda DPU. Muncul dengan pembengkakan seperti angioedema di area kulit dan mukosa yang terkena tekanan. Bintik klasik tidak terjadi di DPU. Pembekakan yang menyakitkan, gatal atau terbakar terjadi beberapa jam setelah terpapar tekanan vertikal dan dapat bertahan selama berjam-jam. Terkadang lebih dari 24 jam. Pemicunya adalah membawa ransel atau tas dengan tali bahu, duduk di kursi, dan lain-lain. Yaitu cholinergic urtikaria, urtikaria cholinergic. Nah, urtikaria cholinergic itu dipicu oleh peningkatan suhu inti tubuh secara tiba-tiba. Misalnya disebabkan oleh olahraga, demam, mandi air panas atau mandi air panas, stres emosional, makanan panas atau pedas, dan minuman. Nah, prevalensinya lebih tinggi pada dewasa muda dan puncaknya pada musim dingin dan pada beberapa pasien. Lalu eugenic urtikaria. Urtikaria eugenik adalah varian langka dari CLN-US dan berbagai fitur dari urtikaria fisik dan urtikaria kontak. Pasien menunjukkan folikulosentric wells dengan diameter 1-3 mm dan sekitar flare yang lebih besar dalam waktu 20-30 menit. Lalu patogenesis urtikaria. Sel dan mediator yang terlibat dalam patogenesis urtikaria. Kemerahan, bengkak, dan gatal merupakan kolerasi klinis dari vasodilatasi, peningkatan permeabilitas vaskular dengan kebocoran cairan ke dalam jaringan, dan stimulasi ujung saraf sensori yang dihasilkan pada aktivasi. Sel mas mengandung banyak granula elektropadat dengan mediator, premorat, dan preaktivator, termasuk mediator efektor seperti histamin, sitokin, dan kemokin. Pelepasannya mendahului pembentukan metabolit asam arakidonat, misalnya prostaglandin, D2, PG2,
dan leukotrien, EPLTE4, dan faktor aktivasi trombosit. Di antara media disintesis oleh sel mas seperti tumor, nekrosis faktor TNF alfa, di interleukin 1, interleukin 4, interleukin 5, 6, 8, 16, dan lain-lain. Nah, ini gambar contoh dari penyakit urtikaria. Gambar diinduksi oleh dermografer punggung pasien kiri dan ruam yang dipicu oleh paparan dingin pada pasien dengan urtikaria dingin yang didapat. Untuk daftar pustakanya saya mengambil dari jurnal Urtikaria and Angioedema karya Susan Radonjic Holz pada tahun 2017. Mungkin yang itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.